Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, Allah menciptakan makhluknya dari golongan jin dan manusia. Jin dan manusia itu sama-sama diciptakan untuk menyembah Allah, bertakwa kepada Allah, dan menjauhi larangannya. Namun, pada kenyataannya, jin dan manusia ada yang beriman dan ada pula yang kafir. Yang lebih bobroknya lagi, ada golongan manusia yang kafir menyembah jin dan meminta apa saja kehendaknya dengan jin, seperti meminta kekayaan, meminta keturunan, dan sebagainya. Hal tersebut disebut dengan syirik. Dan syirik adalah dosa yang paling besar di dunia. Dengan meminta pertolongan jin, kadang manusia harus memberi sesembahan dengan jin. Ada yang bertarung dengan jin, dan ada pula yang mengorbankan keluarganya untuk dijadikan tumbal hingga mati. Sahabat muslim, apakah jin bisa membunuh manusia? Apakah orang yang meminta-minta sesuatu kepada jin dan ketika orang tersebut tidak bisa memenuhi persyaratan wajib dari jin kafir, orang itu bisa dibunuh oleh jin? Atau orang yang membunuh dan zalim dengan diri mereka sendiri? Silakan sahabat simak video ini sampai selesai, hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat hosana keislaman untuk umat. Sahabat muslim, ada sebuah kisah bahwa seseorang telah mati karena dipanah oleh jin. Lalu tersungkurlah ia di kamar mandi hingga tubuhnya menghijau. Para ahli sejarah bersepakat bahwa beliau ditemukan telah meninggal di tempat mandinya dan jasadnya telah menghijau. Kemudian Ibnu Abdil Bar mengatakan, terdapat riwayat bahwa sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu meninggal karena dipanah oleh jin. Namun riwayat ini diperselisihkan kebenarannya. Ibnu Abdil Bar menceritakan kisah kematian sahabat Sa'ad bin Ubadah. Mereka tidak ada yang tahu tentang kematian Sa'ad bin Ubadah, sehingga mereka mendengar ada sosok tanpa jasad yang mengucapkan bait syair. Kami telah membunuh pemuka Khazraj, Sa'ad bin Ubadah. Kami lempar dia dengan tombak dan tidak meleset ke jantungnya. Al-Istiaf fi Ma'rifah Al-Ashab halaman 180. Hanya saja, beberapa ulama ahli hadis menilai kisah ini statusnya Syekhul Islam dalam Minhajus Sunnah nomor 581 dan Imam Al-Albani alasan bahwa kisah ini lemah. Andai info itu benar, dalam arti suara itu benar-benar ada dan didengar oleh orang yang di sekitar Sa'ad bin Ubadah, ini belum cukup untuk dijadikan dasar bahwa beliau meninggal karena dibunuh jin. Karena bisa saja jin berdusta kemudian dia mengaku telah membunuh Sa'ad radhiyallahu anhu dan info dari jin tidak bisa diterima 100% kebenarannya. Jin bisa bertindak jahat kepada manusia. Terdapat beberapa riwayat sahih yang menunjukkan bahwa jin bisa bertindak jahat kepada manusia. Di antaranya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menceritakan, sesungguhnya jin ifrit tiba-tiba menggangguku untuk memutus salatku tadi malam. Kemudian Allah memberi kemampuan kepadaku untuk mengalahkannya. Lalu aku pun memegangnya. Kemudian aku ingin mengikatnya di salah satu tiang masjid, sehingga kalian semua bisa melihatnya. Namun aku teringat doa saudaraku Nabi Sulaiman. Wahai Robku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Kemudian aku pun melepaskannya, sementara dia dalam kondisi terhina. Hadis riwayat Bukhari nomor 3423. Dalam riwayat lain, jin ifrit ini membawa obor api untuk menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menunjukkan bisa saja jin mengganggu manusia secara fisik, sehingga bisa dipegang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat. Kemudian, ketika jin berubah wujud menjadi benda lain yang bisa terlihat manusia, jin memungkinkan untuk menyakiti atau bahkan membunuh manusia. Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bahwa dulu ada seorang pemuda yang baru menikah. Ketika peristiwa Khandaq siang hari, dia meminta izin Rasulullah SAW untuk pulang. Nabi SAW pun mengizinkannya dan berpapasan agar dia membawa senjata.
karena khawatir akan dibunuh orang Yahudi Quraizah. Ketika sampai di rumah, dia melihat istrinya berdiri di pintu. Pemuda ini pun cemburu hingga hendak memukul istrinya. Istrinya segera mengatakan, "Tahan dulu, masuklah ke dalam rumah dan lihat apa yang menyebabkan aku keluar." Dia pun masuk, ternyata di dalam rumah terdapat ular besar yang melingkar di atas kasurnya. Hingga terjadilah perkelahian antara pemuda dan ular itu. Dan keduanya mati. Tidak diketahui siapa yang lebih dulu mati, ular ataukah pemuda. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, sesungguhnya di Madinah ini ada segolongan jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat satu dari mereka, maka mintalah kepada mereka untuk keluar dalam jangka waktu 3 hari. Jika ia tetap menampakkan diri kepada kalian setelah itu, maka bunuhlah dia, karena sesungguhnya dia itu setan. Hadis riwayat Muslim nomor 2236. Selalu tawakal dan jangan takut. Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa tipu daya syaitan sangatlah lemah. Peranglah para pasukan setan. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 76. Karena itu setelah seorang berusaha menjaga imannya dan bersandar kepada Allah, setan tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa mengganggu manusia. Karena itu, orang mukmin tidak perlu takut dengan jin. Sebagaimana yang sering digambarkan di televisi, jin sama sekali tidak memiliki kemampuan mencelakakan manusia selama dia menjaga imannya dan bertawakal kepada Allah. Sementara ketika ada orang yang dicelakakan oleh jin, itu bukan karena jin memiliki kekuatan yang hebat, namun karena orang ini membuka peluang bagi setan untuk mengendalikan dirinya, sehingga jadilah dia budak setan. Seperti yang terjadi pada dukun dan peramal. Sahabat, dari ulasan tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebenarnya tipu daya syaitan itu lemah bagi orang beriman dan tiada sesuatu kemudaratan bagi kita kecuali atas izin Allah. Namun masih banyak orang yang berbuat syirik dengan bekerja sama dengan syaitan dengan harapan-harapan duniawi, padahal mereka termasuk orang-orang yang tertipu. Semoga Allah berikan perlindungan sahabat dan keluarga dari godaan dan gangguan setan yang terkutuk. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Gue Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.